Batu hitam atau yang lebih dikenal dengan Hajar Aswad pernah dicuri selama 23 tahun. Nah, selama 23 tahun tidak ada Hajar Aswad di Ka'bah, adakah orang yang melakukan ibadah haji atau orang yang melakukan umrah? Kalau ada, apa yang mereka cium di saat Hajar Aswad tidak ada di Ka'bah? Nah, ini pertanyaan, ya. Ini pertanyaan, bukan hinaan, tapi benar-benar ini pertanyaan. Haleluya, haleluya, shalom alaikum Masyih, salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu yang Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Abraham Effendi Usman. Bagaimana kabar saudara semuanya? Haleluya, luar biasa. Yes, yes, wow, kita itu sangat istimewa. Kenapa kita istimewa? Karena kita tidak tinggal lagi di dalam dosa, tidak diperbudak oleh dosa, dan lebih-lebih lagi kita tidak lagi berada di dalam ikatan agama. Lebih lagi Bapak Ibu, kita sudah tidak lagi berada di dalam ajaran Arab. Nah, saudaraku para pencinta channel Injil Habakin, kali ini kita membahas sebuah hal yang sangat menarik menurut saya. Ini tentunya juga sangat membuat orang heboh bagi mereka yang belum tahu. Bagaimana tidak? Ternyata Hajar Aswad yang sangat diagungkan oleh saudara kita, yang sangat dikagumi, dihormati oleh saudara kita. Bahkan di dalam sebuah hadis dikatakan, siapa saja orang yang mencium Hajar Aswad, dosanya diampuni. Dan orang yang mencium Hajar Aswad, kelak nantinya Hajar Aswad menjadi saksi bagi orang tersebut. Saudaraku, di sebuah artikel ihram.co.id di situ dikatakan Hajar Aswad pernah dicuri dari Masjidil Haram puluhan tahun. Nah, saya baru dapat kabar ini Bapak Ibu. Waktu saya berada di dalam agama Islam dan waktu saya berada di pesantren, saya belum pernah mendengar kabar kalau Hajar Aswad pernah dicuri. Lama sekali dicuri. Bahkan ketika Hajar Aswad ingin diambil kembali, konon katanya Hajar Aswad itu harus ditebus dari tempat yang sudah berpindah, dari tempat yang akan diambil itu Bapak Ibu. Yang semulanya katanya di Ka'bah, lalu Hajar Aswad dicuri oleh orang, dibawa ke sebuah masjid. Ketika ingin diambil kembali, maka Hajar Aswad itu harus tebus, baru boleh diambil. Nah, ditulis Bapak Ibu di ihram.co.id Jakarta. Hajar Aswad yang berada di Ka'bah merupakan batu hitam yang diturunkan dari surga. Hajar Aswad, batu hitam yang diturunkan dari surga. Nah, siapa yang menurunkan Hajar Aswad? Siapa yang melihat Hajar Aswad turun dari surga? Kepada siapa pertama sekali Hajar Aswad ini diberikan? Dan di mana letaknya Hajar Aswad di saat diturunkan dari surga? Nah, ini benar-benar kalau kita mendengar cerita dari teman-teman kita Bapak Ibu, ini sepertinya misteri ya. Nah, kalau kata film di sinetron di Indosiar, misteri ilahi. Nah, saudaraku, itu bukan batu biasa. Hajar Aswad itu bukan batu biasa. Saat ritual haji dan umroh, saudara kita umat muslim dari seluruh dunia mencoba menciumnya. Demi melindunginya, Hajar Aswad disimpan dalam bingkai perak. Meski dijaga dengan ketat, Hajar Aswad pernah dicuri dari Mekah selama 23 tahun. Lama sekali. 23 tahun Hajar Aswad, batu hitam yang ada di Ka'bah, dicuri. Berpindah tempat 23 tahun. Kenapa berpindah tempat? Karena dicuri. Nah, Karmatian mencurinya pada Januari 930. Batu itu dicuri dan dibawa ke markas sekarang Bahrain oleh pemimpin Karmatian Abu Tahir Al-Karmati. Abu Tahir Al-Karmati adalah penguasa Karmati dari Bahrain kuno. Saudaranya Abu Sa'id Hasan ibnu Bahram Al-Jannabi adalah pendiri negara Karmatin.
Abu Tahir Al-Karmati menjadi pemimpin pada 923. Dia menyerbu Basra pada 923 dan Kufah pada 927. Dia juga mengancam akan mengambil alih Baghdad dan merampok sebagian besar Irak. Banyak yang menganggap Abu Tahir Al-Karmati sebagai pemimpin yang damai. Bagaimana Hajar Aswad bisa dicuri? Nah, saudaraku, coba kita pikirkan bagaimana Hajar Aswad bisa dicuri. Bukankah kata teman saudara kita, kerabat sahabat kita, kata tetangga kita, Hajar Aswad ini diturunkan dari surga. Seharusnya kalau barang dari surga itu tidak bisa dicuri. Dan tidak ada satu manusia pun yang mampu mencuri. Nah, ini Hajar Aswad bisa dicuri. Bagaimana bisa dicuri Hajar Aswad? Saya lanjut baca Bapak Ibu. Dilansir About Islam, Rabu tanggal 5 bulan 5 pada 930, pemimpin Karmatian menjalani rencana yang mengerikan, yakni menyerang Mekah. Saat pertama kali tiba di kota, dia tidak diizinkan masuk. Agar bisa masuk, dia mengambil sumpah damai yang bisa menjamin keberadaannya tetap membawa kedamaian. Sayangnya, dia tidak menepati janjinya. Semua yang dia lakukan sama sekali tidak damai. Pada hari pertama haji, kaum Karmati menyerang Mekah. Tentara Karmati datang dengan kuda mereka dan memasuki Masjidil Haram. Mereka mulai membantai para peziarah dengan brutal. Ada sekitar 30.000 jemaah haji tewas saat mereka sholat di sekitar Ka'bah. Orang-orang Karmati mengejek para peziarah dengan ayat-ayat Al-Quran saat mereka dibunuh. Mereka menjarah Ka'bah, menghancurkan gedung-gedung, rumah-rumah, budak-budak disita, dan mayat-mayat peziarah dilempar ke dalam sumur Zam-Zam. Sementara mayat lainnya dibiarkan di jalan-jalan membusuk. Abu Tahir mengambil batu hitam itu dan menahannya. Abu Tahir mengambil batu hitam itu atau Hajarul Aswadun dan menahannya. Kemudian dia membawa Hajar Aswad ke Masjid Al-Dirar agar bisa ditempatkan di sana. Dia ingin orang-orang dapat menjalankan ibadah haji di Masjid Al-Dirar. Namun Allah berkata lain, dia tidak pernah mendapatkan apa yang dia inginkan. Abu Tahir meninggal dalam kematian yang paling mengerikan. Tubuh dan dagingnya dimakan oleh cacing. Hajar Aswad diambil 23 tahun kemudian dengan membayar ruang tebusan yang sangat besar. Abbasiyah harus membayar sejumlah besar uang untuk mendapatkannya kembali. Ketika mau diambil balik, ternyata harus tebus Bapak Ibu. Ya, harus ditebus. Selama 23 tahun Hajar Aswad tidak berada di dalam Ka'bah. Nah, kalau memang berita ini benar di ihram.co.id, bagaimana orang naik haji dan umrah pada masa itu? Nah, bagaimana cara mereka mencium Hajar Aswad? Ketika mereka naik haji, otomatis mereka mengelilingi Ka'bah, ya, otomatis mereka mencium Hajar Aswad. Nah, ketika Hajar Aswad dalam masa pencurian tidak ada di Ka'bah, apa yang mereka cium? Ini pertanyaannya. Nah, apa yang mereka cium? Atau jangan-jangan pada waktu itu tidak ada yang naik haji? Nah, coba nantinya saudara dari seberang, tetangga kita, teman, kerabat kita memberikan komentar yang positif. Komentar yang membangun, bukan komentar yang mencaci maki, yang menghina. Karena ini bentuk pertanyaan. Ini bukan hinaan, ya. Tetapi ini sejarah. Ternyata batu hitam atau yang lebih dikenal dengan Hajar Aswad pernah dicuri selama 23 tahun. Yang mencuri Hajar Aswad ini bukan orang kafir, bukan orang Nasrani, bukan orang Kristen, apalagi orang Yahudi. Orang Yahudi tidak membutuhkan Hajar Aswad. Orang Kristen apalagi. Begitu juga Nasrani tidak butuh Hajar Aswad. Jadi
yang membutuhkan Hajar Aswad itu adalah saudara kita umat Islam. Ya tentunya mereka lah yang mencuri Hajar Aswad. Kalau memang benar seperti yang tertulis di dalam artikel ihram.co.id. Nah memang benar yang mencuri ini selama 23 tahun ternyata betul-betul orang muslim itu sendiri, dibawa ke daerahnya, ditempatkan di masjid dengan harapan si maling, harapan si pencuri, orang-orang bisa datang ke sana untuk mengelilingi masjid yang ada di desa si pencuri itu, dan mereka bisa mencium Hajar Aswad yang ada di masjid yang sudah ditempatkan oleh si maling itu. Nah, kita sudah tahu ini, kita sudah paham tentunya. Untuk apa dicuri? Ya, lalu dibawa ke masjid di desa si pencuri itu. Nah, tujuannya satu Bapak Ibu. Apa itu Bang Pendi? Supaya si maling dan kelompoknya, para perampok mendapatkan keuntungan besar. Nah, kok bisa Bang Pendi? Ya bisa. Caranya bagaimana Bang Pendi? Ya kalau benar-benar ini terjadi di dalam pikiran mereka, ketika Hajar Aswad ditempatkan di masjid itu, orang-orang tiap tahun pasti datang ke masjid itu. Ya otomatis mereka mendapatkan income dari orang-orang datang untuk beribadah ke sana. Nah ditulis di sini, Allah tidak mengizinkan hal itu terjadi. Nah lalu diambil balik, dibawa pulang ke Mekah. Ditempatkan di Ka'bah. Selama 23 tahun berarti Hajar Aswad tidak ada di Ka'bah. Nah selama 23 tahun tidak ada Hajar Aswad di Ka'bah, adakah orang yang melakukan pada haji atau orang yang melakukan umrah? Kalau ada, apa yang mereka cium di saat Hajar Aswad tidak ada di Ka'bah? Nah ini pertanyaan ya. Ini pertanyaan bukan hinaan, tapi benar-benar ini pertanyaan. Jadi saya meminta kepada teman-teman bisa memberikan komentar yang sopan. Jangan sedikit-sedikit menghina, mencaci maki, mengolok-ngolok. Tidak boleh. Tunjukkan kalau kita ini orang yang beragama, orang yang beretika, orang yang beradab, dan orang yang punya akhlak yang baik. Jangan sedikit-sedikit kofar kafir, kofar kafir, kofar kafir. Jangan sedikit-sedikit bawa kerana hukum. Jangan sedikit-sedikit menuntut lalu orang itu ditangkap. Tidak boleh seperti itu. Karena sangat banyak di pihak muslim menghina Alkitab. Nah kita bersyukur Bapak Ibu, dengan adanya internet kita bisa tahu semua informasi-informasi yang ada. Sehingga tidak ada satupun sejarah yang ditutup-tutupi. Tidak ada satupun yang disembunyikan. Semuanya dibukakan pada zaman internet ini. Kalau tidak, kita tidak akan tahu hal-hal seperti ini Bapak Ibu. Dan kemungkinan juga saya tidak akan bisa bertanya seperti ini. Selama 23 tahun Hajar Aswad tidak berada di Ka'bah karena sudah dicuri. Nah pertanyaannya, selama 23 tahun tersebut, 23 tahun itu, ada enggak orang naik haji? Ada enggak orang umrah? Kalau ada, apa yang mereka cium? Karena Hajar Aswad sudah dicuri. Nah coba kita renungkan sama-sama. Pikir sama-sama. Dengan akal yang sehat, tanpa menghina, mencaci maki, mengolok-ngolok dan menertawakan. Ya, ayo. Kalau kata Buya Syakur Yasin, berpikirlah secara kritis. Nah kalau kata Bang Adi Armando, berpikirlah dengan akal yang sehat, pakai logika. Nah kita main logika sekarang. 23 tahun Hajar Aswad dicuri. Dan dibawa ke sebuah tempat. Ditempatkan di masjid. Dengan harapan si pencuri agar orang-orang datang ke situ, mengelilingi masjid itu dan mencium Hajar Aswad yang ada di masjid itu yang sudah dia curi. Hajar Aswad yang sudah dicuri dari Ka'bah. Nah kita pikir dengan akal yang sehat. Otomatis Hajar Aswad tidak ada lagi di Ka'bah karena sudah dicuri. Baru 23 tahun kemudian diambil kembali oleh Abbasiyah. Dan Abbasiyah harus membayar sejumlah besar uang untuk mendapatkannya kembali. Berarti mahal sekali. Dalam
sejumlah besar uang untuk mendapatkannya kembali Hajar Aswad yang sudah dicuri. 23 tahun Hajar Aswad tidak berada di Ka'bah. Selama 23 tahun itu, apakah ada orang yang melakukan ibadah haji atau umrah? Kalau ada, apa yang jemaah cium? Karena Hajar Aswad sudah dicuri selama 23 tahun. Saya tunggu komentar saudara di Injil Habakuk. Nah, ini Bapak Ibu perlu kita pertanyakan kepada teman-teman. Ya, karena mereka selama ini asik mengolok, menghina Alkitab, menghina iman kita. Nah, sesekali kita bertanya tentang iman mereka supaya mereka bisa belajar. Begitu juga ustadz seperti Munsir Sitomorang, Nababan ya, dan ustadz mu'alaf yang lain yang baru lahir kemarin. Mereka pakai peci, hafal ayat, hafal hadis, dipanggil ustadz. Seperti Yahya Woloni, dianggap Umar bin Khattab Indonesia karena dia berani terang-terangan mencaci maki, menghina kekristenan. Nah, coba sesekali kalian bahas ini. Jangan selalu bahas Alkitab. Nah, silakan para mu'alaf berpikir dengan akal yang sehat. Sesekali kalian bahaslah kenapa Hajar Aswad ini ternyata pernah dicuri. Selama 23 tahun Hajar Aswad tidak ada di Ka'bah. Orang naik haji, apa yang mereka cium? Terima kasih. Kiranya video ini bisa membuat teman-teman, sahabat, kerabat kita merenungkan. Assalamualaikum bismillah masih salam aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapa Yahweh Bishim Adonai Suah Masiyah Meruah Kodes memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam murtadin dan salam toleransi.